Avenged Sevenfold tak akan terbentuk jika Matthew Charles Sander atau Matt Sadows, Mark Twain, dan James Owen Sullivan atau The Rev tidak bersekolah di tempat yang sama yaitu Huntington Beach High School, California, Amerika Serikat. Band yang dibangun dengan latar belakang persahabatan ini berkembang dengan bertambahnya personel, Zaki Fengeans dan Zachary Baker. Mereka menghabiskan masa remaja di sekitar Pacific Coast Highway. Di Huntington Beach pula Zaki dan Matt Sadows menulis lagu-lagu untuk album pertama Avenged Sevenfold. Proses pembuatan lagu ini diiringi dengan perangai-perangai keseharian mereka yang sering berkumpul di Johnny Bar yang tak jauh dari pantai. Pertemanan yang tertuang dalam hobi bermain musik mengantarkan mereka pada momen di mana harus memilih nama band. Saat jam istirahat sekolah tiba, mereka berdiskusi menyoal hal ini hingga akhirnya dipilih nama Avenged Sevenfold. Zaki lantas menjadi penggagas munculnya A7X sebagai nama panggilan dari Avenged Sevenfold. Proses selanjutnya dari pembuatan band adalah menentukan logo. Di sini, para personel Avenged Sevenfold menemukan logo Deathbed dari teman mereka yang seorang seniman, Micha. Avenged Sevenfold di awal kemunculannya mengusung genre heavy metal dan berusaha memperkenalkan musik mereka dengan mengirimkan demo rekaman berisi 5 lagu ke label rekaman Belgia, Good Life Recording. Namun tak lama setelah itu, Matt Twain keluar dari Avenged Sevenfold karena alasan berkuliah dan tempatnya digantikan oleh Justin Meacham di awal tahun 2001. Avenged Sevenfold juga kedatangan anggota baru untuk mengisi posisi gitar yaitu Sinister Guys. Pada Juli tahun 2001, Avenged Sevenfold akhirnya merilis album pertama mereka dengan tajuk Sounding the Seventh Trumpet. Setelah merilis album ini, mereka diterpa badai setelah Meacham menjalani rehabilitasi usai mencoba melakukan bunuh diri dan akhirnya keluar dari Avenged Sevenfold. Untuk mengisi kekosongan di posisi bass, Dameon Ash bergabung. Namun tak berselang lama dia keluar dan posisinya digantikan oleh Johnny Chris yang bertahan hingga saat ini. Bergabungnya Chris diikuti dengan peluncuran album kedua Avenged Sevenfold pada Agustus tahun 2003 dengan nama Waking the Fallen. Album kedua ini membawa kesuksesan lain bagi Avenged Sevenfold dengan datangnya banyak tawaran manggung hingga tur. Pada 2005, Avenged Sevenfold merilis album ketiga dengan nama City of Evil yang sekaligus menjadi album pertama mereka di bawah naungan major label Warner Bros. Records. Di album City of Evil juga terlihat musik Avenged Sevenfold yang semakin dewasa dengan lebih menonjolkan musik metal klasik dan mulai beralih dari genre metalcore. Di album ini pula bagian scream dari Matt Sadows tidak terlihat usai berlatih vokal dengan Ron Anderson untuk menciptakan karakter suara yang unik. Pada Oktober tahun 2007, Avenged Sevenfold merilis album studio keempat dengan nama band mereka. Di album ini muncul lagu-lagu Avenged Sevenfold yang kian hit macam Dear God, A Little Piece of Heaven, dan Afterlife. Album keempat mereka terjual lebih dari 500.000 kopi. Ketika tengah berada di puncak karir, sendu datang kepada Avenged Sevenfold. Hari itu tanggal 27 Desember tahun 2009 menjadi hari berbahagia untuk para personel Avenged Sevenfold karena sedang menghadiri resepsi pernikahan kawan mereka, Matt Berry. Pesta meriah berlangsung hingga akhirnya malam pun akan segera berakhir. Ide untuk melanjutkan pesta di rumah Matt Sadows pun muncul, namun sang frontman dengan halus menolak ide tersebut karena akan bermain golf keesokan harinya. Personel lain seperti Sinister, Zaki, dan Johnny Chris pun pamit pulang. Namun Jimmy, sapaan lain dari James Sullivan memutuskan untuk tetap melanjutkan pesta. Pesta itu mungkin berakhir lebih cepat, tapi pesta tidak akan berakhir untuk Jimmy. Dia seperti seseorang yang mau pergi dengan siapapun, kapanpun dan apapun yang mereka minta, dia bisa berteman dengan siapapun, ujar Matt Sadows. Siapa menyangka, pesta di malam pernikahan kawan menjadi pertemuan terakhir seluruh personil Avenged Sevenfold dengan Jimmy. Sekitar pukul 1 siang, Matt Sadows mendapat kabar bahwa Jimmy telah meninggal dunia. Penyesalan karena meninggalkan Jimmy di malam setelah pesta itu pun menghantui Matt Sadows beberapa waktu. Avenged Sevenfold tidak bergegas mencari pengganti Jimmy, The Rev. Namun proses bermusik mereka tetap berlanjut dengan mantan drummer Dream Theater, Mike Portnoy, untuk menggarap album kelima. Album kelima mereka bertajuk Nightmare akhirnya rilis pada Juli tahun 2010. Tak berselang lama, Avenged Sevenfold mengumumkan Arin Ilejay menjadi pengganti The Rev.
Namun, Avenged Sevenfold tidak melupakan The Rev begitu saja dengan menciptakan lagu So Far Away yang didedikasikan untuk sahabat mereka. Kehilangan personil yang sekaligus sahabat menjadi pukulan telak bagi Avenged Sevenfold. Namun demi mendiang sahabatnya itu, Avenged Sevenfold terus melanjutkan karir dengan menciptakan karya-karya baru. Avenged Sevenfold merilis album ke-6 pada Agustus tahun 2013 dengan tajuk Hail to the King. Namun, Arin Ilejay memutuskan keluar pada Juli tahun 2015 karena alasan perbedaan visi dan misi. 4 bulan kemudian, Avenged Sevenfold merekrut Brooks Wackerman sebagai drummer yang bertahan hingga saat ini. Ya, album ke-7 Avenged Sevenfold pun muncul pada Desember tahun 2017, yang berisikan 1 lagu orisinil baru, 6 lagu cover, dan 4 live track dari tur mereka di Eropa pada tahun tersebut. Dan itulah sedikit kisah dari perjalanan Avenged Sevenfold. Jika ada yang kurang pas, kalian bisa bantu untuk komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.